Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Kesar Caniago. NPM-nya 2010121111010. Kelasnya IH atau 1A, Fakultas Hukum, Prodinya Ilmu Hukum dari Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer. Komputer generasi pertama, tabung vakum. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik besar untuk dapat mengoperasikannya. Yang lebih menunjukkan lagi adalah berat komputer generasi pertama ini ternyata mencapai hingga 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungnya. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer generasi kedua ini tidak lagi diciptakan oleh Maukdi dan Ehert. Komputer generasi kedua, transistor. Tidak menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Komputer generasi kedua tidak memarisi komponen-komponen komputer terdahulunya. Sebab bahasa mesin yang dulu digunakan di komputer pertama ternyata juga diganti menjadi bahasa assembly, atau kata lainnya adalah bahasa simbolik. Komputer generasi kedua, sirkuit terintegrasi. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor, apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi IC yang dipakai pada komputer generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisiensi dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Komputer generasi keempat, mikroprosesor. Yang terakhir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang, dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Perkembangan komputer generasi keempat ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Sedangkan yang menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah perusahaan IBM yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Lalu muncul Apple dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1944.